Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajarnya? Oke, harus semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan diangkat kedua tangan kalian. Kita awali dengan membacakan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman. Dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas sholihin. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di tema 2 subtema 1 ini kita akan membahas ya pada hari ini yaitu tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Dan yang terakhir ada jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak mau bertanya dulu ya. Ada yang tahu nggak hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu apa ya? Coba ingat-ingat lagi. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, tanggung jawab berarti melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab di dalam masyarakat, kita lihat contoh berikut ini ya, contoh pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Pada hari Minggu, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumahnya diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungannya menjadi bersih. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa mengetahui ya bahwa hak, kewajiban serta tanggung jawabnya seperti apa, ya. Nah, di sini ada seorang anak ya. Sebagai anak, Andi memiliki hak menggunakan waktu liburnya untuk bermain. Akan tetapi, Andi memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Andi senang bermain sepeda di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Andi melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Andi dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu mengerjakan yang ringan sesuai kemampuannya. Nah, jadi itu adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, nah ini adalah beberapa bentuk kegiatan di berbagai bidang ya. Yang pertama ada
dari bidang pertanian ya. Nah, bentuk kegiatannya yaitu bercocok tanam ya dan memanen hasil pertanian. Contohnya yaitu petani padi dan petani jagung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, bahwa kegiatan ekonomi ini adalah berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan ya. Kita kan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara seutuhnya, jadi kita juga membutuhkan petani untuk makan ya. Kita beli beras dari petani. Kita kan tidak menanam padi misalnya ya. Nah, berarti kita membutuhkan petani ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu perkebunan. Bentuk kegiatannya yaitu menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet ya. Nah, yang ketiga ada peternakan ya. Nah, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan hewan ternak. Ya, contohnya seperti ada peternakan ayam, kemudian ada peternakan kambing, ada lagi peternak sapi. Ya, nah itu adalah jenis kegiatan peternakan ya. Selanjutnya ada perikanan ya. Nah, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut ya. Contohnya seperti penambak udang ya. Itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi perikanan ya. Selanjutnya ada yang kelima, kehutanan ya. Nah, bentuk kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Misalnya kayu mahoni dan kayu jati ya. Nah, selanjutnya ada juga ini perindustrian ya. Pasti kalian sudah mengetahuinya ya. Perindustrian ini bentuk kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ya, contohnya seperti pabrik makanan ya. Seperti tempe ya, pabrik tempe misalnya ya. Dari bahan mentahnya itu kacang diolah menjadi barang jadi yaitu tempe. Kemudian contohnya pabrik kaleng, ada pabrik sepatu ya. Kalau di Bandung pabrik sepatu itu di daerah Cibaduyut ya, banyak sekali pengrajin-pengrajin sepatu dari bahan mentah, misalnya ada kulit sintetis, ada kulit sapi, itu dirubah atau diolah menjadi barang jadi yaitu sepatu ya. Kemudian ada pabrik kertas ya, dari bahan baku misalnya atau bahan mentahnya itu dari kayu, kemudian diolah menjadi barang jadi yaitu kertas yang sering kalian gunakan itu adalah hasil dari kegiatan industri ya. Kemudian selanjutnya ada pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa ini bentuk kegiatannya yaitu melayani masyarakat. Jadi bentuk layanan terhadap masyarakat ya. Contohnya seperti dokter. Nah, jika kalian misalnya sakit atau ada gejala-gejala apa, pergi ke dokter nanti akan dilayani. Ini adalah bentuk kegiatan pelayanan jasa. Kemudian pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek ya. Kemudian yang kedelapan adalah perdagangan ya. Perdagangan adalah kegiatan transaksi jual beli antara produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi perdagangan yaitu menyediakan dan mendistribusi berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Contohnya ada pedagang kaki keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang warung, toko kelontongan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh jenis kegiatan ekonomi perdagangan ya. Nah, selanjutnya ada juga pariwisata ya. Nah, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi ya. Nah, banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang ini ya. Contohnya seperti ada penyewaan tempat penginapan, kemudian ada jasa transportasi wisata, ada juga penjualan cenderamata, dan ada juga penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Jadi ini adalah bidang-bidang yang berhubungan atau berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi pariwisata ya. Nah, itulah jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Bagaimana sampai sini sudah paham? Mudah-mudahan paham ya.
Nah, nanti bila ada pertanyaan boleh langsung menghubungi Bapak saja ya. Nah, kalau sudah paham berarti silakan kerjakan tugasnya. Tugasnya yaitu mewawancara satu saja ya kegiatan ekonomi di lingkungan rumah kalian ya. Nanti tugasnya petunjuknya ada di LKS yang sudah diberikan sama Bapak. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum ditutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.